sudah hadir, beberapa orang dari dosen kita juga sudah ikut bergabung, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ada juga mahasiswa kita dan juga ada beberapa undangan, Pak. Termasuk tadi dari SMA 1 Padang Panjang, ada yang dari Tarusan, ada yang dari Bayang, ada yang dari Pariaman, ya. Ada juga yang dari SMA di Kota Padang, ada yang SMK Kota Padang. Itu tampaknya sudah bergabung kita untuk hari ini, Pak Prof. Ya. Gimana Pak Irsad? Kita on time aja Pak Irsad, nanti ada diskusi tanya jawab. Baik. Pak Edward, Pak Prof, kita mulai lagi Pak Prof. Oke, siap. Sambil menanti teman-teman Pak, kita mulai dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah keimanan untuk bisa senantiasa stay untuk mendapatkan ilmu itu. Karena Rasulullah mengatakan kun mualliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunu khamisan fatahlik. Begitu pentingnya ilmu tersebut. Ya, alhamdulillah kita bersama sekarang ada dalam majelis ilmu yang tentunya selama bulan Ramadan ini akan lebih berkahnya kita dapatkan. Bapak Ibu, yang pertama tentu yang kita hormati Dewan Pembina Yayasan Universitas Dharma Andalas yang hadir bersama kita hari ini, seluruh senat yayasan yang hadir bersama kita hari ini, kemudian juga kepada terutama Pak Rektor ya yang sekaligus sebagai pembicara kita pada hari ini, dan kepada seluruh dosen dan tendik Kaprodi, dosen, tendik dan seluruh unsur pimpinan yang ada di Universitas Dharma Andalas, serta tentu teristimewa kepada seluruh undangan yang sudah hadir bersama kami sampai saat ini. Jadi ada dari SMA 6, ada tadi saya lihat juga dari SMA Tarusan, ada yang dari tadi SMA 1 Padang Panjang. Banyak sekali, mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu, tapi terima kasih sudah bisa menghadiri acara Mutiara Ramadan tanggal 28 Maret 2023 ini. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Tamu sekaligus sebagai tuan rumah ya kita di Universitas Dharma Andalas. Sebelum kita masuk, kita akan bacakan sedikit dulu profil beliau. Bapak, beliau Profesor Dr. Nofisar Jamarun, MS. Beliau adalah akademisi plus sekaligus guru besar Indonesia. Beliau dulu pernah menjabat Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, itu periode 2014 sampai 2018. Kemudian 2 periode, 2018 sampai 2022. Sekarang alhamdulillah beliau adalah Rektor Universitas Dharma Andalas. Selain itu beliau S2 beliau adalah di Institut Teknologi Bandung, S3 beliau adalah di Universitas Sains Malaysia, jurusan beliau adalah tentang fokus beliau di kimia material. Beliau pernah menjadi pembantu rektor 1 UNAN, beliau juga pernah menjadi pembantu rektor 3 UNAN yang berdekatan, dan alhamdulillah sekarang beliau bergabung bersama Universitas Dharma Andalas. Oleh sebab itu besar rasa syukur kami dari Universitas Dharma Andalas Pak atas kehadiran Bapak. Semoga membawa berkah untuk UNIDA ke depannya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak atas kehadiran Bapak kali ini. Kita langsung saja Pak ke materi kita. Ada 2 sesi Pak. Yang pertama sesi penjabaran dari Bapak. Nanti ada sesi tanya jawab lebih kurang 5 sampai 10 menit. Kita beri Bapak waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit Pak untuk memaparkan materi. Topik hari ini adalah tentang meningkatkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Prof, waktu dan tempat kita persilakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, sebetulnya yang pantas bicara itu adalah Pak Ustadz Irsad Labai.
Yang pantas itu, kemudian Ibu Prof. Safni, kedua-duanya ustazah, satu ustadz, satu. Kemudian kawan-kawan dari yayasan, staf pengajar, serta para mahasiswa, mahasiswi kami, serta undangan yang menurut saya jauh lebih hebat dan pintar daripada saya, tetapi saya beranikan saja untuk berbicara di depan orang-orang hebat ini. Nanti kalau ada salahnya, ada Pak Ustadz Irsad Labai, ada Prof. Safni, ada juga saya lihat tadi Ibu Asniati. ya, saya lihat ada juga tadi. Jadi saya harap Pak Edward, semoga saja yang saya sampaikan tidak menyimpang daripada apa yang dilakukan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia-Nya. Pada sore yang berbahagia ini, yang penuh rahmat ini, kita diberikan bertatap muka secara Zoom meeting dengan saudara-saudara saya yang berada mulai dari ujung Sumatera Barat barangkali sampai pada undang-undang kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Selawat bering salam kita untukkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan amanah bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Mari kita sama-sama berpegang teguh pada dua amanah itu. Semoga setiap gerak langkah perbuatan kita akan tetap bawah lindungan Allah yang Maha Kuasa. Topik ini sebetulnya sangat berat akan saya berikan, tetapi karena Pak Ustadz dengan Pak Edward ini tergesa sekali, maka pertanyaannya satu saja. Sudahkah aku mencintaimu ya Allah? Di luar itu tidak ada lagi. Kalau kita berbicara mencintai, rasa cinta itu sebetulnya sudah ada semenjak Nabi Adam dilahirkan. Semenjak Nabi Adam dan Siti Hawa berada berdua, maka rasa cinta itu sudah ada diberikan Allah kepada setiap umatnya. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa kecintaan kita sesama manusia, cintaan kita pada harta benda, dan cinta kita kepada hal-hal yang baik sudah ada semenjak Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara perasaan cinta, kita tidak bisa lagi wanti-wanti bahwasanya perasaan cinta merupakan kodrat dari Allah terhadap umat manusia atau pada khalifah. Bahkan binatang pun memiliki kodrat rasa cinta itu. Sebetulnya kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 14. Yang artinya kira-kira begini saja. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Kita mencintainya, anak-anak. Tidak bisa kita mungkiri, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kalau kita berbicara cinta itu ada dua. Yang pertama cinta kepada makhluk, yang kedua adalah mencintai Allah. Sejauh manakah kita mencintai makhluk dan sejauh mana kita mencintai Allah. Nanti kalau waktunya habis Pak Ustadz, di stop saja. Ya, soal kalau dosen itu bicara dia betul-betul tidak bisa berhenti. Itu susahnya ciri-ciri seorang dosen. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kita merasakan cinta terhadap makhluk. Apabila kita sedang memiliki rasa cinta yang sangat dasar, yang sangat besar, misalkan kepada pasangan kita, ya, misalnya kita mencintai seseorang, maka atap rumahnya saja kelihatan bagi kita, maka kita sudah merasakan bahagia. Atap rumahnya saja, itulah rasa cinta yang timbul. Jangankan berpapasan, melihat atap rumahnya saja, rasa bahagia itu sudah datang pada kita. Yang kedua, kalau kita sudah mencintai makhluk itu, apapun yang dikerjakan oleh makhluk itu, kita akan mendukung dan habis-habisan. Dan selalu kita mengucapkan terima kasih terhadap kinerjanya. Walaupun kadang-kadang ucapan itu tidak kita lakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, cinta terhadap makhluk. Kadang-kadang kalau sudah keikhlasan kita dan sudah merasakan cinta, maka ikhlas kita akan timbul untuk menolong orang-orang yang kita cintai itu. Maka kita bisa membawa apa saja yang bisa. Misalkan saja kita punya istri. Istri kita suka makanan yang paling enak. Misalkan
apel, maka kita pulangnya pasti akan membawakan apel. Begitulah kita kalau mendapatkan cinta itu, dapatkan kasih sayang dan penghormatan dari orang-orang yang kita cintai. Sekarang, bagaimana kita di Dharma Andalas ini menerapkan satu persatu, bahwa kita saling mencintai, mari kita saling rasa menyayangi, dan insya Allah Dharma Andalas akan bersama-sama dengan semua kita untuk dapat menciptakan rasa cinta yang ada itu. Yang keempat, kalau kita cinta terhadap makhluk itu, kita akan berusaha menyenangkan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat kuatnya untuk menghadirkan senyuman manis dari pasangan, dari benda yang kita cintai itu. Itulah kecintaan kepada makhluk. Nah, sekarang bagaimana kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Seberapa jauh, seberapa besar rasa cinta itu? Apakah rasa cinta terhadap makhluk bisa mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah? Banyak dari kita semua, termasuk saya barangkali, kita lebih cinta terhadap makhluk daripada cinta terhadap Allah. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita, seberapa besar kerelaan dan keikhlasan kita melakukan hal-hal yang dicintai Allah. Jika kita ingin dicintai Allah, tadi saya katakan, dicintai makhluk saja, kita harus ikut dengan kehendaknya. Sekarang kita ingin dicintai Allah, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah sejauh mana kita melakukan hal-hal yang dilakukan, yang dicintai oleh Allah. Kita boleh bertanya kepada hati masing-masing. Kita boleh bertanya kepada jiwa kita masing-masing. Lubuk hati yang paling dalam. Pertanyaan pertama, sebesar apakah cintaku terhadapmu ya Allah? Tanyakan jiwa kita sendiri dan jawablah beberapa pertanyaan ini. Jika kita menjawabnya dengan jujur dan kita mengatakan belum, berarti rasa cinta kita kepada Allah harus kita pupuk dan kita jadikan baseline atau dasar untuk meningkatkan rasa cinta itu. Berapa pertanyaan itu adalah seberapa dasarnya getaran hati kita ketika kita mendengar asma Allah diperdengarkan, apakah melalui masjid, apa melalui sahabat kita, apa melalui ustadz-ustadz kita. Biasanya apabila kita mendengar asma Allah, kadangkala kita tersenyum yang tidak tahu apa yang kita senyumkan. Itulah kelemahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, secepat apa kita bergegas melangkahkan kaki mendatangi panggilan Allah. Panggilan Allah itu hanya satu yang selalu dipanggil 5 kali sehari semalam. Azannya, seberapa cepat langkah kita untuk sampai pada azan yang mengambil kita. Dan itu adalah baseline di dalam mencintai daripada Allah. Kita adalah hambanya. Apakah kita hambanya betul mencintai Allah atau tidak? Kalau kita bergegas datang, maka kita berarti mencintai Allah. Yang kedua, apakah sejauh mana kerinduan kita terhadap Allah? Bagaimana membuktikan bahwa kita rindu kepada Allah? Kita tidak bisa lapaskan, aku rindu kepada kamu ya Allah. Hanya sekedar lapas, tetapi tidak kita buktikan dengan pekerjaan. Rindu kepada Allah, kitabnya harus kita baca, kita pahami. Rindu kita Allah, panggilannya harus kita temui Allah dimanapun. Yaitu azannya, sholatnya, hajinya, zakatnya, dan juga kedermawanan kita terhadap sesama. Nah, jadi kalau kita ingin dicintai dan mencintai Allah, maka cintailah Allah sesuai dengan panggilan-panggilan yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Apabila kita menyatakan cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada debatable tentang itu. Kita juga sudah bisa melihat, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas apa yang dibenci oleh Allah. Jika kita ingin untuk dicintai Allah. Nah, jawabannya, kalau kita masih terlambat dari panggil Allah, tidak ada getar pada jiwa kita, dan kita tidak pernah memanggil Rabb kita sebagai cinta kita, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Kita juga di dalam firman Allah, di dalam surat Al-Baqarah 165, Allah juga berfirman,
Orang-orang yang beriman akan kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan beberapa contoh cinta kita terhadap harta, terhadap sesama manusia, terhadap pasangan kita, terhadap harta benda kita. Sekarang pertanyaannya, orang yang beriman akan kuat cintanya kepada Allah. Apakah kita termasuk kepada golongan-golongan orang yang beriman atau tidak? Sekarang saya singkat, saya potong lagi. Kita di dalam mencintai Allah, tidak mungkin hanya di dalam hati kita. Dikatakan, saya insya Allah mencintai Allah. Tidak bisa. Kita harus lapaskan. Dan lapas tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita mencintai Allah. Kita harus berani mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Katakan di hati kita, aku mencintaimu Allah. Laksanakan dengan gerak badan kita, aku mencintaimu ya Allah. Aku rindu denganmu ya Allah. Tidak saja ucapan, tapi perbuatan kita. Jangan pernah takut ditegur Allah. Jika kita salah, berucaplah cepat kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Hanya milik Allah lah semua yang ada di muka bumi ini. Jadi, dalam mencintai Allah dapat kita ungkapkan melalui lisan. Kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan tubuh kita, dan kita perlihatkan dari tingkah laku kita. Itulah kodrat kita dari mencintai Allah. Beberapa hal, kalau seandainya di dalam Al-Quran dikatakan, jika kita bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan manfaat dari cinta kita itu kepada Allah. Beberapa itu antaranya, menjadikan hati akan tenang. Kenapa? Karena kita melaksanakan semua. Kita baca Al-Quran sebagai kewajiban dari kita memahaminya. Yang kedua, mendapatkan barokah dari kehidupan. Siapa yang tidak ingin barokah? Harta banyak tapi tidak barokah, tidak ada artinya. Lebih baik harta itu mencukupi bagi kita, tapi dia barokah untuk kita. Yang ketiga, mendapatkan ridha Allah. Inilah yang kita cari di dalam kehidupan ini. Jika kita hidup tanpa ridha Allah, maka hidup kita hanya percuma. Apalagi bagi saudara-saudara saya yang sudah berumur 60 tahun. Karena Rasulullah umurnya 60 tahun pas. 63 itu adalah umur yang berada pada masa Hijriah. Kalau saya 60 sekarang adalah saatnya Rasulullah diambil. Maka kita harus lebih dekat menyiapkan diri. Nah, yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Jika kita mencintai Allah, insya Allah 4 itu akan datang sendiri. Bagaimana caranya kita mendapatkan 4 itu? Setelah kita melakukan kewajiban, jangan pernah lupa berdoa untuk itu. Kita jarang berdoa. Ya Allah, jauhi aku dari berzina. Ya Allah, mendekati zina. Jauhi aku mendekati riba. Ya Allah, jauhi aku mendekati korupsi dan lainnya. Berdoa. Jika terjadi juga, Allah berarti takdirkan sesuatu untuk kita. Jadi di dalam untuk mencapai wujud dari manfaat itu, kita harus melafazkan dalam lisan kita, harus menggerakkan dalam tubuh kita, dan menggiatkan dalam Islam sebagai agama kita. Kemudian kita bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita terhadap Allah. Nah, ada beberapa hal mewujudkan cinta kita kepada Allah itu. Yang pertama, pelajari, baca, pahami firman-firman Allah yang mudah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya nggak susah betul. Jika kita malas, cari 9 kebiasaan Rasulullah setiap hari. 9 kebiasaan Rasulullah setiap hari. Lupa itu 3 kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkannya setiap bulan-bulan itu. Kita coba mencari itu. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan amalan sunnah. Selalunya kita kalau wajib itu biasa. Orang sholat 17 rakaat bla 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 biasa. 5 kali sehari semalam biasa. Orang berpuasa di Ramadan biasa. Tetapi orang puasa Senin Kamis itulah sunnah. Orang biasa menamatkan Al-Quran di Ramadan 5 kali. Tetapi meneruskan Ramadan sekali sebulan itu baru dahsyat. Orang-orang yang berzakat itu biasa. Bagaimana orang-orang sekarang berbagi dan bersedekah?
Jadi orang-orang yang berhaji dan berumrah itu biasa. Bagaimana orang-orang bisa mengajak orang lain untuk pergi bersama-sama. Jadi kita mulai peningkatan. Kalau sekarang bagaimana kita? Kalau kemarin kita duhanya 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Kalau kemarin tahajudnya 4 rakaat, sekarang 8 rakaat. Sekarang sunat rawatibnya tidak sampai 12. Kita kejar bagaimana 12 karena Allah janjikan dia akan membangunkan rumah di sorga jika kita mampu. Ketiga, selalu mengingat Allah dimanapun. Tasbih adalah pengingat Allah. Di perjalanan, di mobil, di motor, di atas, semuanya harus ada tasbih terbaik itu adalah la ilaha illallah. Selalu saja ingat, tidak minta ampun pada Allah. Kalau Rasulullah 70 kali, kita harus 700 kali karena kita jauh daripada umat Rasulullah itu. Jangan bangga kita jika kita hanya mampu 70 kali mengucapkan astagfirullah itu. Nah, kemudian berselawat kepada Nabi. Rasulullah, Allah juga menjanjikan jika kalian berselawat terhadap Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah akan berselawat untuk kita 10 kali. Rindukah kita diselawatkan oleh Allah? Bukan malaikat lagi. Bukan malaikat, tetapi Allah akan berselawat untuk umatnya 10 kali. Subhanallah. Apakah kerinduan terhadap Allah ini akan kita pupus dengan tidak memasukkan bahwa kita mencintai dan merindukan Allah. Yang keempat, mencintai Allah di atas cinta kepada apapun dan siapapun. Ini sangat-sangat dahsyat dan sangat berat sekali. Kenapa? Kadangkala tamu datang kita Allahu Akbar, kita segan dengan tamunya. Kadangkala kita sedang Allahu Akbar panggilan, kita segan juga untuk itu. Barangkali ada satu hal kunci bahwasanya cinta kepada Allah itu ada naik turunnya. Ada kadangkala kita sangat dahsyat sekali, ada kadangkala kita sangat lemah sekali. Caranya bagaimana? Sewaktu bangun tidur, jangan lupa berdoa. Yang kedua, mendoakan semua umat muslim yang ada di muka bumi ini. Kita tahu doanya. Kalau nak Pak Ustadz nanti mendoakan. Ya, yang ketiga, berniat baik untuk bisa membantu siapapun yang meminta bantuan kepada kita. Niatkan itu. Yang keempat, jangan pernah iri dan dengki pada jiwa kita. Itulah caranya kita untuk menghilangkan naik turunnya cinta kita kepada Allah. Saya rasa karena 17.56 nih, waktunya barangkali kalau saya sambung lagi masih panjang kayaknya. Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz melanjutkan. Jadi saya atas nama Rektor Dharma Adam mengucapkan kepada semua sivitas akademika, yayasan, dan juga stakeholder kami, semua SMA, SMK, dan semua kawan-kawan kami, mari kita berbagi. Dan selalu kunjungilah kami di web kami di Dharma Andalas ini. Insya Allah ini akan diteruskan oleh Pak Ustadz dan Pak Ed untuk setiapnya. Barangkali kalau besok minta Bu Safni saja, karena dia lebih dekat dari saya itu. Pak Ed. Ya Pak. Ya. Oke, saya rasa cukup karena nanti jam 6 kita sudah selesai. Wabillahi taufik wal hidayah, saya mohon maaf. Jika ada yang saya sampaikan itu salah, itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar, berarti Allah memberi petunjuk bagi kita. Dan saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada semua kita yang ada, baik di Zoom maupun yang tidak sempat di Zoom ini. Dan saya pasti memaafkan orang lain walaupun dia tidak pernah meminta maaf kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas ilmu yang diberikan kepada kami ya. Ini luar biasa untuk masalah mencintai ini. Memang mengucapkannya mudah Pak Prof. Ternyata untuk pelaksanaannya susah sekali. Ini hal yang hal yang biasa terdengar masalah cinta. Ternyata untuk melaksanakannya itu tidak segampang yang dikatakan. Karena kita ingat bahwa untuk melakukan sholat saja salah satu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Al-Ghazali, bahwa yang paling berat itu diantaranya adalah melaksanakan sholat. Kalau sholat itu kan tanda cinta kepada Allah itu, Prof. Ya. Baik Pak Prof, terima kasih banyak. Ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita Pak Prof. Ya,
sudah ada pertanyaan beberapa dari kawan-kawan kita, Sivitas Akademika dan juga tamu undangan yang alhamdulillah sudah hadir. Di antaranya dari Ibu Ideal Mesra nih Pak. Syukran. Ya. Beliau menyampaikan ada pertanyaan Pak Prof. Ya. Pak Prof, memang kita berkata mencintai Allah itu gampang, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Ini mungkin beliau ingin minta resepnya bagaimana supaya mempermudah kecintaan kita kepada Allah ini tampaknya Pak Prof. Aduh. Mana kira tuh Pak Prof? Berat sekali ini pertanyaannya. Karena ngomong mengenai cintaan Allah sangat gampang. Bagi kita yang sudah berumur di atas 50, kesadaran itu baru timbul barangkali. Saya semenjak jadi WR1 tidak mengizinkan sholat di tidak mengizinkan adanya PM di salat saat sholat. Saya juga akan terapkan di Dharma Andalas. Yang kedua, memang berat. Kita punya atasan, punya bawahan kadang-kadang. Kadang-kadang tamu saja datang kita segan. Nah, saya sudah sampaikan kepada semua, baik sekretaris saya dimanapun, jika ada waktu-waktu itu mohon tamu saya ditolak sementara. Hari ini saya sampaikan juga, jika ada dalam waktu sholat, jangan saya dikatakan sombong, mohon tidak menemui saya. Jadi kan kesempatan itu. Kesempatan bagi saya. Yang ketiga gampang. Yang ketiga, selalulah taruh Al-Quran di meja belajar kita. Dimanapun. Mungkin Ustadz lihat di ruangan saya ada 2 Al-Quran ya. Satu terjemahan perkata, satu lainnya. Kenapa? Sewaktu saya sangat bingung dan saya tidak buat apa-apa, yang saya baca adalah Al-Quran saja Pak Ustadz. Jadi mohon maaf, di situ ada terjemahan perkata. Jadi kalau ada yang meminta Al-Quran terjemahan perkata, di rumah saya masih ada 100 lagi kok. Oke. Yang baik Pak Prof, terima kasih banyak Pak Prof. Ini masih dari Bu Ideal Mesra Pak. Beliau adalah guru tampaknya guru di SMA N1 Padang Panjang. Ini Pak Prof kata beliau, ini pertanyaan masih dari beliau Pak Prof. Waduh, Pendidikan ini kita lebih takut kepada atasan dan pimpinan dan seterusnya. Bagaimana cara menyikapinya tuh Pak Prof? Nama Allah saja kita salah kaprah menuliskannya selama ini. Terima kasih Ibu Ideal Mesra ini kenal saya nih. Bu Ideal, jangan banyak-banyak bertanya lah Bu Ideal. Oke. Biasanya saya yang paling mudah untuk merubah sikap itu adalah atasan. Nah, yang beratnya, saya selalu ikut rapat dengan berapa pejabat di atas. Kalau mendekati waktu sholat, saya rapat duduk, saya pasti di belakang. Pasti di belakang. Orang akhirnya apa? Mereka tahu, walaupun meja saya ada depan, tapi saya duduk di meja yang tidak pakai nama. Nofesar Jamarun tidak ada, tapi duduk saya di belakang. Tapi dia sudah tahu, Pak Nofesar akan hilang. Jadi bagaimana kita, ini memang berat ya Bu. Kita memang lebih takut di dunia ini kepada atasan kita takut pada pimpinan, bla bla. Tetapi kalau pimpinan paham, mudah-mudahan kita berdoa, pimpinan akan paham bahwasanya kita akan mendahulukan kegiatan. Ini kepada Pak Id ini pengatur mata kuliah, tidak diizinkan kuliah di waktu-waktu azan ya Pak Id. Ya, Pak. Mantap, Pak. Tidak akan saya izinkan Pak Ed. Nanti kalau saya sudah nanda tanganin, saya coret gitu. Iya. Nah, siap saja ya, saya coret. Rapat kalau ada juga orang azan, saya tutup juga Pak Ustadz ya. Siap Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Jadi pemimpin itu duluan masuk surga dia kalau mau. Iya. Oke, sorry Bu Ideal, ini joke saja, itu enggak ada apa-apa. Kita semua berniat untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Oke. Masya Allah, itu Bu Ideal Mesra. Semoga apa yang sudah dijawab beliau menjadi ilmu juga untuk Ibu dan untuk kami juga sekaligus ya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang tidaknya yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Ini ada dari satu lagi Pak, dari Pak Zike Marta, beliau dosen kita. Ya. Oke. Pak Zike, gimana kabarnya Pak Zike? Pak Zike di mana sekarang, di Surabaya Pak? Iya Pak. Sehat Pak Zike. Ini langsung aja Pak Zike. Langsung saja langsung bertanya sama dari Surabaya sana. Surabaya sudah berbuka nih. Prof, belum silaturahmi sama Prof. Ya nggak apa-apa. Surabaya sudah hampir berbuka nih. Ya sudah berbuka Prof. Wah ya, kami baru berkeringat aja baru. Oke. Ini pertanyaan yang bagus.
salah satu memperlihatkan orang yang sudah mencintai Allah itu adalah orang-orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, asal kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Tetapi kita ucapkan bersyukur, tetapi kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib dan yang sunat, maka syukur itu hanya berada pada tatanan mulut, tidak ada pada tatanan hati dan kegiatan kita. Jadi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang lebih dulu mencintai kita, Pak Zike. Jadi kalau Pak Zike kalau kita sudah bersyukur, insya Allah tidak ada yang perlu lagi kita takutkan terhadap apa yang terjadi. Tapi itu sangat berat, sangat berat, sangat berat. Terima Masya Allah. Terima kasih Pak Zike. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sivitas Akademika dan seluruh tamu undangan yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Prof atas ilmu yang diberikan. Semoga berkah untuk Ramadan ini Pak Prof dan menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat untuk Pak Prof dan kami semua nanti bisa menjadi tambahan amal juga nanti di dunia wal akhirah Pak Prof. Amin, makasih. Baik, masih ada mungkin kalau ada Bapak Ibu yang masih ada mau ditanyakan terkait tentang tema kita hari ini. Kita masih membuka satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup Pak Prof. Sambil menanti Pak Prof, ini kami mau menyampaikan sedikit informasi kepada seluruh tamu undangan dan juga kawan-kawan Sivitas Akademika, dosen-dosen dan tendik bahwa alhamdulillah pendaftaran UNIDA itu sudah dibuka sejak tanggal 20 Februari tahun 2023 sampai sekarang masih dibuka. Itu kita kita punya beasiswa khusus bagi Sivitas, bagi teman-teman yang nanti tertarik, tolong menyampaikan informasinya kepada keluarga, sahabat, karib, handai tolannya bahwa UNIDA sekarang membuka kesempatan untuk beasiswa 50%, juga beasiswa 25%. Jadi bagi kawan-kawan yang mau duluan masuk UNIDA ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian selain itu ada 13 jurusan di Universitas Dharma Andalas untuk tamu-tamu kita yang hadir. Yang pertama itu ada D3 Akuntansi, ada D3 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, ada Ilmu Hukum, ada Ilmu Komunikasi, ada Sastra Inggris, ada Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Matematika, ada Teknologi Pertanian, Farmasi. Ini kira-kira adalah program studi yang ada di Universitas Dharma Andalas. Oleh sebab itu saling menginfokan kita bahwa sekarang Universitas Dharma Andalas sudah membuka peluang untuk mendaftar. Saling membagi info kita kepada teman-teman kita. Magister Manajemen 1. Oh ya, lupa satu lagi. Ini yang baru Pak Prof, mohon maaf. Ini baru sekali, alhamdulillah Magister Manajemen sudah mulai dibuka di Universitas Dharma Andalas. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada rekan keluarga dan detolan, mohon saling memberikan informasi kita. Alhamdulillah dalam beberapa bulan yang lalu ini kita juga sudah membuka prodi baru yaitu untuk S2 Manajemen. Baik Bapak dan Ibu, itu beberapa informasi tentang pendaftaran dan beberapa jurusan yang ada di Universitas Dharma Andalas, dan kemudian juga diinfokan dalam waktu dekat insya Allah UNIDA juga akan membuka salah satu lomba tentang lomba bagaimana mengkreasikan, membuat inovasi, membuat mahasiswa-siswa itu lebih berkreasi dan inovatif, yaitu dengan mengadakan lomba TikTok, insya Allah dalam waktu dekat. Maka saling memberikan informasi kita kepada teman-teman kita dan rekan-rekan kita. Amin. Baik Bapak Ibu dan Sivitas Akademika, seluruh pecinta Mutiara Ramadan, dan terutama Pak Prof, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Pak Prof. Semoga sekali lagi memberikan manfaat bagi kita dan menambah berkah Ramadan kita pada hari ini. Amin. Dan ingat juga untuk kita semuanya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufiran lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan juga dengan penuh perhitungan, ghufiran lahu ma taqaddama min dzambi. Ini salah satu bentuk perhitungan kita di dalam bulan Ramadan, kita tetap menimba ilmu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ini masih Pak Prof, ini satu lagi Pak Prof dari Bu Asniati, ternyata beliau baru masuk pertanyaannya. Boleh kita jawab satu lagi Pak Prof? Iya. Ini satu lagi Pak Prof, ya. Oke. Dari Bu Asniati, Bu Prof,
Insya Allah sudah terlihat, mohon maaf baru terlambat melihatnya Bu Prof. Cinta sama anak didik Pak, dipukul, tapi sekarang memukul pakai rotan, guru masuk penjara. Padahal dulu sangat efektif. Bagaimana sebaiknya itu Pak Prof? Oke. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada caranya, setiap cara ada zamannya. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa lagi. Kalau dulu kita rotan anak-anak kita, karena kita patut dirotan. Kenapa? Karena kita itu barangkali kita selalu mengatakan kami adalah generasi terbaik. Belum tentu. Kita bukan. Nah, sekarang bagaimana anak didik kita? Kita berharap anak didik kita itu ke depan, bagaimana kita menjadikan tidak lagi dia menjadi murid sesungguhnya, tetapi menjadi sahabat sesungguhnya bagi kita. Kalau dulu kita merotan, kita aman. Sekarang kita merotan, kita dikadukan, maka berarti jangankan ke itu, ke istri aja Rasul menyuruh itu. Anaknya disuruh pukul, kena kita. Jadi sekarang bagaimana kita memberikan pengertian dasar pada mereka? Tidak gampang. Saya punya pesantren Ramadan hari ini Pak Ustadz, melihat perangai anak sakit juga kepala, tetapi saya ajak dia menjadi saudara sahabat saya, dia bisa berubah. Saya masuk, dia katakan, Bapak masuk segan kita. Alhamdulillah. Artinya apa? Yang penting kita tanamkan bukan kemarahan, tetapi adalah persaudaraan yang indah. Tidak mudah. Ini Ibu Asniati ini dia pandai dari saya. Dia lama di Sabah ini. Dia pintar di saya. Ini tidak usah diajarin dia. Pas, ya. Oke. Ya, Prof. Bu Asni pandai di saya nih, kata saya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Itu Bu As. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat Ibu. Baik teman-teman semuanya, pecinta Mutiara Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasi kita dalam pelaksanaan acara ini. Semoga puasa kita hari ini dan kemudian untuk seterusnya sampai nanti Idul Fitri senantiasa diberikan kekuatan kita dan dimudahkan oleh Allah serta diberikan berkah hendaknya dalam setiap acara kita. Insya Allah untuk besok kita juga akan tetap melaksanakan Mutiara Ramadan dengan pemateri tentunya yang berbeda dengan yang untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa lain hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Sama-sama. Terima kasih Pak Rektor. Siap. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tamu undangan, terima kasih banyak dari SMA 10, SMA 11, 14, 16 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dari SMK Kartika, dari SMA Padang Panjang. Alhamdulillah selamat bergabung dan insya Allah besok kita akan tetap bertemu di dalam channel yang sama, di Zoom yang sama, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.